Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Swanto. Pagi ini saya akan mengulas ya, membahas tentang penyakit GERD, anxiety psikomatis. Nah, kenapa saya membahas penyakit GERD, anxiety psikomatis ini? Karena kebetulan ya, saya ini sedang mengalami GERD, anxiety psikomatis ini dari tahun 2020 ya, kurang lebih berarti sudah 4 tahun ya, 4 tahun terkena GERD, anxiety psikomatis. Nah, apa itu GERD, anxiety psikomatis ya? Gejalanya bagaimana? Nanti akan saya coba terangkan ya, yang pernah saya alami. Nah, GERD ini adalah penyakit yang yang luka itu di bagian katup lambung. Jadi lambung itu ada kayak katupnya. Katupnya ini mestinya ketika kita tidak makan ini tertutup. Jadi kalau kita masukkan makan, nanti makanan masuk lewat katup tersebut. Nanti kalau makanannya sudah masuk, tertutup lagi. Nah, yang orang GERD ini ototnya, otot yang ininya, katupnya ini lemah, sehingga ketika perut ini ada asam lambung berlebihan itu naik ya, bisa ke kerongkongan, nanti mengganggu jantung, paru-paru, tenggorokan, banyak, sehingga nanti berpengaruh terhadap fungsi organ yang lain. Nah, sedangkan yang anxiety ini adalah kecemasan berlebihan. Kecemasan berlebihan ini ya ada hubungannya sama GERD ini. Jadi biasanya orang yang kena GERD ini biasanya dia kena anxiety. Tapi orang yang kena anxiety itu belum tentu dia punya GERD. Soalnya saya punya teman, dia terkena anxiety tapi tidak terkena GERD. Jadi dia aktivitasnya ya normal-normal saja, nggak terlalu begitu terganggu lah. Nah, orang-orang yang kena GERD, anxiety ini pasti ya, aktivitas hariannya pasti terganggu sekali ya, pasti terganggu sekali. Di awal-awal saya malah sampai tidak bisa bangun ya. Jadi untuk sholat saja sambil duduk ya, untuk ke kamar mandi sambil rambatan ke tembok. Pokoknya semacam orang yang kena serangan jantung lah ya. Jadi rasanya sesak nafas, buat jalan ngos-ngosan, jantungnya berdebar, sesak ya. Jadi dalam pikiran ini mikirnya apa saya kena serangan jantung, saya sakit apa, dan macam-macam lain sebagainya. Nah, yang parahnya lagi di awal-awal saya itu berpikirnya sudah tidak rasional. Sebelumnya saya terangkan ya, jadi saya kena GERD ini dua kali. GERD anxiety ini 2 kali. Yang pertama ini berarti dari tahun 2020 itu awal ada COVID, ada COVID-19 itu saya kena itu. Sampai kemarin awal saya sembuh itu baru berapa ya, sekitar 1 bulanan lah setelah hari raya itu. Nah, kemudian saya berangkat menjadi petugas haji di Madinah. Saya kambuh lagi itu, GERD anxiety-nya ada lebih parah ya. Kamu ternyata lebih parah dari yang pertama. Tapi untuk proses penyembuhannya ini ya insya Allah lebih cepat. Jadi rasa kamunya itu lebih parah, tapi proses penyembuhannya lebih cepat karena sudah agak ada pengetahuan lah tentang GERD anxiety ini. Nah, untuk yang GERD anxiety ini jangankan untuk berbicara ya, untuk mendengarkan orang aja udah
udah apa ya, udah nggak enak, pokoknya serba nggak enak lah. Penderita GERD anxiety pasti tahu ini, ya pasti tahu bahwa untuk apapun itu susah, ngomong susah, semangat tidak ada, rasa takut berlebihan, pikirannya macam-macam, apakah saya ini apa namanya saat-saat terakhir, pokoknya berpikirnya kematian, penyakit kronis dan lain sebagainya. Apalagi pas waktu kamu sesak nafasnya, pasti itu sangat mengganggu sekali. Tapi sebenarnya penyakit tersebut sebenarnya tidak berbahaya, hanya memang mengganggu ya, betul-betul mengganggu, hingga kita tidak untuk aktivitas sehari-hari aja ini agak susah. Nah, hari ini saya juga masih belum sembuh, ini masih belum sembuh GERD anxiety, hanya saja ini agak mendingan, ini sudah agak mendingan, hari ini sudah agak mendingan karena baru kemarin sore saya periksa ke dokter dalam ya, dokter dalam. Jadi orang yang kena GERD anxiety itu sebenarnya secara logika ini saya itu punya bahwa saya itu kena GERD anxiety, tapi karena sensasinya yang begitu luar biasa ya, luar biasa, sehingga logika ini kadang-kadang tidak jalan. Maka orang GERD anxiety ini butuh motivasi ya, motivator yang betul ya, karena nanti kalau kita mendengarkan motivator yang keliru ya, ini bahaya ya, kita nanti malah anxiety-nya tambah tinggi. Kemarin saya kan udah agak reda ini ya, kemudian saya manggil orang pijet ini ya, orang pijet buat pijitin awak biar agak rileks gitu kan. Ternyata orang yang mijet itu bilang bahwa ini penyakit Anda adalah ulu hatinya. Nah, ini kalau dibiarkan saja nanti bisa menjadi jantung lemah gitu. Udah itu mendengar jantung lemah langsung kayak kepikiran terus jantung lemah gitu. Nah, ini akhirnya saya stres, akhirnya keesokan harinya saya sesak nafasnya sering keluar. Buat jalan 10 meter ini langsung detak jantung cepet, ngos-ngosan kayak orang jantung lemah. Sehingga orang yang kena GERD anxiety ini hindari itu informasi-informasi yang dapat mengganggu pikiran. Karena saya ini 2 hari nggak nyaman, 3 hari nggak nyaman, dan semakin cemas, semakin panik, akhirnya saya putuskan untuk ke dokter dalam. Padahal 6 hari yang lalu saya itu sudah ke dokter dalam, sudah di EKG ya. Jadi ini ya, bahwa ini saya, ini sudah di EKG sama dokter dalam. Nah, ini sudah di EKG sama dokter dalam. Menurut dokter dalam ini jantung saya aman. Jadi karena lebih kepada asam lambungnya ya, yang bikin jantung ada sensasi jantung nggak nyaman, kemudian tengkuk ini ya pegel-pegel, kemudian nafas ngos-ngosan ya, dan lain sebagainya, yang kalau dijelaskan sensasinya itu ada 1001 sensasi. Pokoknya nggak enak lah ya. Mudah-mudahan orang yang belum punya penyakit GERD janganlah ya. Nah, ini ya, kemudian kemarin sore saya ini ke dokter dalam lagi. Nah, ini di EKG lagi ya, di EKG lagi. Ini EKG yang pertama, EKG yang kemarin ini sama, hasilnya normal juga. Saya sampai diketawain tuh sama dokter dalamnya. Diketawain karena ya sambil saya ke sana sambil ini bawa oximeter. Nah, saya bawa oximeter. Ini oximeter ini untuk ini ngukur ngukur detak jantung sama kadar oksigen. Karena detak jantung saya cepat ketika panik di atas 100. Kalau ini cuma 81 ya. Dan karena detak jantung cepat ini, kadar oksigen dalam darah ini saya menurun di bawah 95. karena detak jantung cepat,
nafas ngos-ngosan sehingga oksigen yang dalam darah ini rendah. Nah, sehingga apa namanya itu membuat sensasinya semakin parah. Nah, alhamdulillah saya ketemu dokter dalam yang baik ya. Dia apa namanya bisa membangun logika saya kembali bahwa saya ini yang sakit hanya lambungnya sama apa namanya sama pikiran saya. Jadi setelah dari apa namanya dari dokter dalam ini pikiran saya rileks, akhirnya detak jantung normal kembali, kadar oksigen juga normal kembali. Ya, orang yang kena GERD ini ya seperti saya ini aneh ya, tiap hari ini tensi ini saya tiap hari tensi ini. Pernah kemarin ini setengah jam sekali itu tensi, berarti dalam sehari bisa dihitung sendiri itu ada sekitar 40-an kali tensi saya menensi. Tensinya normal walaupun di batas atas ya untuk apa namanya diastoliknya, tapi detak jantung ini yang mengganggu saya. Detak jantungnya itu saya santai padahal ini di atas 90. Jadi kayak orang yang sedang beraktivitas. Detak 190 itu kan seperti orang yang beraktivitas, padahal saya duduk. Yang mengganggu itu detak jantung saya itu ya yaitu lebih kepada cemasnya saya itu panik, jangan-jangan saya kena penyakit jantung, jangan-jangan saya penyakit kronis, saya apa namanya apakah ini saat-saat terakhir saya dan lain sebagainya. Kemudian saya juga selalu ini ya apa namanya ngecek kadar kolesterol, kadar gula, kadar apa namanya kadar kolesterol, gula, sama ini apa asam urat ya, asam urat normal ya, dicek normal ya, misalkan ada kenaikan dikit lah, nggak begitu pengaruh sama apa namanya orang pada umumnya. Tapi karena punya anxiety ini, walaupun kita nggak begitu naik, tapi itu menjadi pemikiran, wah kesehatan saya menurun, jangan-jangan kenapa-napa, karena apa dan sebagainya begitu. Sehingga memang orang yang kena GERD anxiety ini memang ya kualitas hidupnya menurun ya, semangat hidupnya nggak ada, semangat serba nggak enak lah ya, serba nggak enak. Dia hanya pinginnya sembuh gitu saja. Tetapi ada sisi positif ya, positif yang luar biasa ya. Orang yang kena GERD anxiety ini biasanya itu dia lebih apa ya, lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi orang yang kena GERD anxiety ini sisi positifnya adalah dia secara kebatinan itu lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika sholat betul-betul menikmati sholatnya ya, betul-betul merasa tidak berdaya, merasa pasrah dan sebagainya. Itu memang yang saya rasakan begitu ya. Mungkin barangkali teman-teman yang lain mungkin agak berbeda, bisa sharing pengalamannya soal GERD anxiety psikomatis ini. Akan tetapi ya orang yang kena GERD ini apa namanya dia lebih senang menyendiri ya, lebih senang apa tidak kemana-mana, berdiam diri dan seterusnya ya, padahal itu tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, orang yang kena GERD anxiety ini harus untuk aktivitas ya. Nah, aktivitasnya disesuaikan dengan kondisi ya. Misalkan kondisinya kok masih bisa berbaring, yo paling tidak kaki atau tangannya digerak-gerakkan. Pokoknya jangan sampai betul-betul kita itu diam saja, tetap harus bergerak supaya peredaran darah ini lancar. Karena kalau kita tidak bergerak, misalnya di kamar terus, di rumah terus, gak ada pergerakan, itu nanti darah ini tidak lancar ya, darah tidak lancar, sehingga nanti sensasinya itu semakin banyak ya. Kita logikanya gini, orang sehat itu kalau tidak berolahraga itu dia pasti mudah sakit.
apalagi kita yang sedang sakit. Kita sedang sakit, darah tidak lancar, tentunya semakin drop. Makanya saya sampai saat ini ya, ini semenjak kambuh di Madinah ini ya, alhamdulillah bisa sampai Hindu tanah air. Ini saya tiap pagi walaupun rasanya keliengan, mau pingsan, pikiran macam-macam, saya paksakan untuk berjalan paling tidak 500 meter sampai 1 kilo. Nah pada hari ini saya alhamdulillah bisa kuat sampai 2 kilo lah, 2 kilo. Berjalannya cuma hanya di ini jalan depan rumah saja, mundar mandir kan gitu. Dan bisa diukur ya, misalkan dari titik A ke titik B saya 200 meter itu ya, 200 meter. Nah saya tinggal kalikan aja, saya perlu jalan di sini 5 kali atau 10 kali gitu, karena kecemasannya kan masih tinggi, jadi masih takut untuk keluar untuk jalan agak jauh, sehingga saya ambilnya yang tidak bikin saya cemas saja, yang penting kan saya jalan gitu. Kemudian kalau tiap jam 9 pagi saya berjemur ya, enggak paling tidak ya 10 menit lah, 10 menit atau setengah jam sesuai dengan kemampuan saja, nggak usah dipaksakan harus sekian-sekian. Yang penting kita itu tetap ada pergerakan, tetap kena sinar matahari, sehingga tubuh ini terpenuhi. Dan yang paling utama adalah makan ya, makan. Jangan sampai orang yang kena GERD anxiety ini tidak makan, walaupun nggak enak ya, betul nggak enak. Makanya bagaimana nggak enak ya, karena kita itu pikirannya itu fokus pada penyakit, sehingga kita nggak bisa menikmati rasanya nasi, nggak bisa menikmati rasanya sayur dan lain sebagainya. Hanya saja saya ingatkan kepada teman-teman yang kena GERD anxiety, asam lambung ini untuk makan hati-hati ya, hati-hati, karena faktor pemicu kambuh ini yang paling utama itu makanan. Menurut saya makanan, selain stres ya, makanan. Jadi kalau kita ini salah makan ya, kemarin saya itu salah makan ya, bubur, saya itu makan buburnya itu ada santannya. Nah itu kambuh lagi, sakit perutnya sensasi perutnya sakit luar biasa, itu nyampe 3 hari ya, 3 hari gara-gara makan bubur yang ada santannya. Nah kalau pengalaman saya sendiri, saya ini menghindari santan, kemudian minyak ya, yang goreng-gorengan itu saya hindari. Kemudian daging yang susah dicerna ya, kalau ayam enggak ya, pokoknya daging-dagingan saya enggak, ikan laut saya juga enggak ya. Paling saya konsuminya itu paling nasinya pun itu yang agak lembek ya, enggak bubur tapi yang lembek. Kemudian untuk sayur ini juga harus dipilih ya, yang mudah dicerna. Kalau seperti kubis itu jangan ya. Saya lebih seringnya itu sayur bayam ya, itu aman itu di perut, sayur bayam. Kemudian untuk buah ini paling aman ya buat saya, itu buah buah pepaya, ini aman di perut ya, pepaya aman. Kemudian kalau mau daging ayam tapi yang masaknya yang lunak ya. Kemudian jangan makan pedas ya, dari pedas, kecut, asam jangan ya. Yang terlalu manis juga jangan ya, jangan. Jadi makannya harus dijaga betul-betul supaya nanti lambung ini tidak kambuh, sehingga kalau lambung kambuh ini nanti cemasnya datang lagi soalnya. Sehingga harus hati-hati betul, sama jangan kecapean. Sementara jangan kecapean dulu, karena nanti kalau kecapean nanti stresnya datang lagi juga. Ingatkan ya, yang penting makannya itu nasi, sayur bayam, tempe, tahu. Itu pun tidak dimasak pakai bumbu ya, tidak masak dipakai bumbu, memang masaknya dibacem aja. Itulah kasih kecap dikit atau gula Jawa gitu sedikit. Dan saat masuk kasih garam juga sedikit, karena kebetulan saya kemarin pas waktu di Madinah kena hipertensi juga, jadi untuk garam juga agak berani banyak-banyak. Itu. Nah untuk aktivitasnya ya, saya memang untuk aktivitas saya batasi ya, sementara masih izin bekerja, karena kalau untuk terlalu capek saya pikirannya belum stabil, sehingga ya ini supaya fit betul-betul, sehingga nanti ketika untuk beraktivitas tidak muncul
paniknya, kemudian lambungnya dan lain sebagainya. Karena kalau kambuh ini biasanya untuk membaiknya ya butuh waktu sehari, 2 hari, 3 hari, kadang seminggu, tergantung tingkat keparahannya. Nah, untuk menghindari itu ya sementara yang aman-aman saja dulu. Nah, pengalaman ya teman-teman yang punya GERD anxiety ini yang paling utama ini untuk mengatasi GERD-nya ya, untuk mengatasi GERD-nya ini kita jaga makanan. Nah, untuk mengatasi anxiety-nya kita jaga pola pikir. Jadi stres ini harus dikurangi lah atau bahkan dihilangkan. Nah, caranya menghilangi stres kita harus membangun logika. Tergantung stresnya itu soal apa ya. Kalau kecemasannya itu soal soal saya sakit apa, bertanya-tanya. Orang GERD ini kan selalu bertanya-tanya, sering browsing di Google. Jadi hindari dulu ya browsing di Google ini, hindari, karena nanti akan mendapatkan informasi penyakit-penyakit baru nanti yang bikin stres ya, stres lah. Ini baiknya teman-teman yang kena GERD anxiety ini hindari browsing-browsing, karena kita bukan ahlinya. Kita tanya aja ke dokter, ke dokter dalam. Nanti kan penjelasannya lebih logis ya. Nah, termasuk saya ya, saya itu kan kemarin kambuh ini ya, kemarin sore saya putuskan untuk ke dokter dalam lagi, walaupun hanya selang 5 hari. Sampai sana ada hal yang bisa membangun logika saya. Jadi kebetulan dokter dalam yang saya datangi ini adalah dia tesisnya tentang penyakit saya ini ya, tentang anxiety. Nah, ini cara mengatasinya itu adalah untuk anxiety-nya ya, adalah dengan metodenya pasrah diri. Jadi kita betul-betul pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita merasa tidak bisa apa-apa, pasrah betul. Akhirnya kita nggak mikir ya, pikiran kita itu hilang lah ya, karena kalau kita tidak dipasangkan, kita akan mikir terus bagaimana cara saya sembuh, bagaimana ini penyakitnya harus harus kemana dan sebagainya, terus pikir sampai saya itu susah tidur. Nah, alhamdulillah karena kemarin saya ke dokter, kemudian saya dibangun logika soal pasrah diri tersebut. Semalam alhamdulillah saya bisa tidur ya, bisa tidur dengan nyenyak ya, nyenyak. Bukan hanya tidur saja tapi tidur nyenyak. Karena kemarin saya bisa tidur, cuman tidurnya itu kayak orang tidak tidur. Baru semalam ya merasakan kayak tidur orang nyenyak. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan informasi-informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan yang positif buat teman-teman yang sedang mengalami GERD anxiety ya. Nah, atau orang yang punya GERD anxiety yang yang sudah sembuh, mau ngasih solusi buat saya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jalankan mana-mana yang terbaik, yang baik. Selama solusinya itu masuk akal ya. Karena kadang-kadang orang kalau ngasih solusi itu aneh-aneh ya, harus datang ke dukun A, dukun B. Nah, ini kan nggak logis ya. Karena saya dulu awal-awal saya pernah itu nyampe ke orang tua lah ya, dukun ini sana sampai ke dukun ini dulu awal-awal sakit ini karena stres, nyari obat nggak sembuh-sembuh. Saya semua saran dari orang tua saya jalani. Saya menyarankan saya harus datang ke orang tua. Udah, saya datang sana. Kemudian sampai sana saya diperiksa lah begini ya, begini. Nah, ini ada gangguan ya, ada gangguan dari orang ya. Nah, saya ke 1 minggu lagi itu saya disuruh datang lagi sambil bawa telur 3. Bawa telur 3 ini kemudian setelah 1 minggu saya datang lagi ke sana bawa telur 3. Nah, telur 3 ini kemudian saya disuruh tempat pengobatan itu, kemudian
Nah, maaf ya sambil sendawa karena ini memang saya masih belum sembuh ya, masih belum sembuh ini. Jadi masih agak ada sensasi nggak nyaman ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ini karena apa namanya ini sudah agak membaik, tetap saya bikin video ini. Nah, telur ini digosok-gosok di punggung saya sama dada saya ini, kemudian saya disuruh apa dimecah. Telurnya dipecah itu ada darahnya ternyata. Nah, panik itu, saya panik. Siapa ini yang bikin apa yang tidak suka sama saya pokoknya pikiran negatif itu muncul karena melihat telur ada isinya. Kemudian si dukunya itu bilangnya nanti saya yang apa namanya yang obatnya dan sebagainya, sambil saya itu disuruh beli sabu dari kulit kicang atau apa kulit apa itu ya, intinya ya untuk melindungi diri lah. Terus ya saya beli juga, saya beli karena orang pengen sembuh itu kan apapun yang disarankan orang itu kan pasti dijalanin. Saya beli, kemudian besoknya selang seminggu lagi saya disuruh ke sana lagi, saya ke sana lagi sama bawa telur lagi. Nah, bawa telur lagi, kemudian apa namanya dalam perjalanan saya mikir apa betul saya seperti ini. Akhirnya saya mencoba mencari informasi ke istri dan sebagainya itu, dan orang-orang lain lah, itu ada kemungkinan telur itu trik. Sehingga saya browsing di YouTube, itu ternyata ada cara ya untuk memasukkan darah ke dalam, bukan darah sebenarnya, lebih tinta merah ya, ke dalam telur. Nah, caranya telurnya itu dimasukkan ke asam juga. Nah, ini nanti kan dia kendor, ini nanti bisa disuntik itu pakai tinta, bisa dimasuki jarum, masuki apa pakai itu. Nanti kalau sudah kena angin telurnya kembali seperti semula lagi. Itu untuk caranya ya, untuk caranya. Nah, itu kemudian saya datang lagi ke sana. Ini juga sama ya, apa namanya, ada itu yang dua itu masih ada merah, yang satu sudah bersih. Katanya ini penyakitnya sudah saya ambil semua. Nah, jadi teman-teman yang kena GERD anxiety memang sensasinya itu banyak sekali, geliengan, apa namanya, kayak mau pingsan dan sebagainya. Itu insya Allah teman-teman bisa sembuh, aman ya. Yang penting pertama jaga makan, minum ya, makan dan minumnya minimal 8 gelas setiap hari ya. Minumnya minum putih, jangan minum yang lain. Kemudian makannya hati-hati, pokoknya makanan yang tidak menyebabkan lambung kumat ya. Jangan menyebabkan yang lambung kumat ya, makanya yang halus-halus saja. Tapi jangan bubur ya, bubur itu susah dicerna juga sebenarnya. Kemudian pikirannya itu harus berpikir positif. Kalau bisa ya itu pasrah diri, kemudian olahraga yang cukup, jangan terlalu berlebihan ya, jangan terlalu sedikit. Jadi yang disesuaikanlah dengan kemampuan masing-masing. Kalau misalkan kuatnya jangan cuma 100 meter ya 100 meter, tapi paling tidak ya sehari jalan 500 meter lah tiap pagi atau sore. Dan berjemur ya paling tidak ya 10 menit lah kita berjemur, supaya kita mendapatkan vitamin D. Untuk bila perlu teman-teman yang badannya lemes banget itu bisa dibantu dengan B-kompleks tiap pagi ya, minum B-kompleks tiap pagi untuk membantu tubuh ini mencukupi kebutuhan stamina ya. Karena orang yang kurang vitamin B-kompleks ini biasanya lemes banget. Lemes ini kalau saya sebentar ini minum vitamin B kompleks ya sementara ini, untuk supaya tidak lemes, karena kalau lemes nanti apa namanya pikirannya macam-macam lagi soalnya. Itu teman-teman, karena durasinya sudah panjang, sudah 30 menit, nanti bisa disambung dengan session yang lain ya. Jika ada yang mau bertanya-tanya tentang seputar asam lambung GERD anxiety, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.